Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Famsiana, NIM 2042066 ingin mempresentasikan mengenai analisis regresi linear. Yang pertama, saya akan menguji mengenai analisis regresi linear sederhana. Di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu data biaya distribusi dan data tingkat penjualan. Biaya distribusi sebagai X dan tingkat penjualan sebagai Y. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Ada variabel view, kita klik yang pertama yaitu biaya, yang kedua itu penjualan. Desimal kita ganti 0, labelnya biaya distribusi pada tingkat penjualan. Measure-nya kita ganti scale, kita klik data view, lalu kita copy ini tadi data di Excel. Kita paste. Jika sudah, lalu kita klik analis, regresi, dan linear. Nah, setelah itu pada dependennya kita masukkan tingkat penjualan. Nah, independennya kita masukkan biaya distribusi. Lalu kita klik statistik. Kita centang pada Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Lalu pada kotak plots kita klik. Nah, pada ini yang sheet kita pindahkan ke Y, dan split kita masukkan ke X. Kita centang pada normal probability plot, kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nanti hasilnya akan muncul. Sebentar, masih loading. Kita lihat pada model Sumari ini, R besar ini adalah korelasi berganda. Angka R didapat 0,861. Artinya korelasi antara biaya distribusi dengan tingkat penjualan sebesar 0,861. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. R square atau R kuadrat dari R yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini diubah
ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R kuadrat sebesar 0,742, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel biaya distribusi terhadap tingkat penjualan sebesar 86,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai sebesar 0,716. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted R square biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi nilai sebesar 26005281,58. Artinya, kesalahan dalam memprediksi tingkat penjualan sebesar 26005281,58 rupiah. Lanjut kita lihat pada koefisien ini. Unstandarized coefficient adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data variabel dependen, misalnya RT, persen, dan sebagainya. Nah, lanjut, signifikansi adalah sebesar probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan jika pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan adalah benar. Persamaan regresi untuk definisinya seperti ini. Uji asumsi klasik regresi atau uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Dari grafik ini, dapat diketahui bahwa titik-titik ini menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut dianggap normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Sebentar, sebelum. Dan pada uji heteroskedasitas pada tabel ini adalah dari output dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.